warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ibu semuanya, pada hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Sylvia Devika dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Baiklah Ananda Ibu semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita yang pertama, yaitu KD 31. Mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Baiklah, Ananda Ibu semua, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kita yang pertama, yaitu tentang teks prosedur, yang akan Ibu sampaikan sendiri oleh Ibu Sylvia Devika, SPD. Dalam pembelajaran kita ini, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk pertemuan kita yang pertama ini. Yang pertama, KD 31 mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. KD 41 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Nah, indikator kita pada hari ini, yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menulis tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, sebelum kita menjelaskan materi kita pada kali ini, yang harus kita perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita melakukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Mengapa kita harus melakukannya sesuai prosedur? Nah, seperti dalam permasalahan tadi, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 11 tentang teks prosedur. Sebelum kita membahas apa pentingnya kita melakukan tindakan sesuai prosedur, tentu kita harus menjelaskan nantinya apa itu pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks prosedur. Nah, dalam melakukan sesuatu, tentu kita harus mengerjakannya secara berurutan. Misalnya, dalam menghidupkan komputer, tentu kita harus menjelaskannya secara setahap demi setahap. Nah, kita mulai saja yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kita laksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Berikutnya, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, dilihat dari isinya. Terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang kedua, dilihat dari bahasanya, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif, partikel, dan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara yang akurat. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara menghidupkan televisi, cara menghidupkan mesin cuci, dan lain-lain. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP,
dan lain-lain. Nah, kegiatan kita yang pertama menunjukkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam suatu kegiatan. Nah, coba anak-anak Ibu cermati contoh berikut ini. Di sini ada contoh judulnya Cara Menghidupkan Komputer. Nah, pada bagian ini bisa anak-anak Ibu lihat pada paragraf yang pertama. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang seringkali dimanfaatkan dalam memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum menggunakan komputer, maka sebaiknya komputer mesti terlebih dahulu dioperasikan. Pada pengoperasian komputer, mesti mematuhi segala prosedur tentang cara menghidupkan komputer dengan benar. Nah, untuk menghidupkan komputer dengan benar, maka berikut ini terdapat langkah-langkah dalam menghidupkan komputer. Nah, yang pertama, buka penutup atau cover pada monitor, printer, keyboard, dan CPU. Yang kedua, pastikan untuk saklar yang menyediakan pada arus listrik yang terhubung pada kabel power ke CPU, komputer, atau stabilizer. Yang ketiga, tekan pada tombol monitor dan tombol power di CPU. Yang keempat, komputer akan langsung booting. Sebaiknya tunggu pada proses tersebut hingga selesai. Sesudah selesai melakukan proses booting, maka komputer siap untuk digunakan. Buka penutup atau cover pada monitor, printer, keyboard, dan CPU. Nah, untuk contoh yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak Ibu bisa melihat buku penunjang kita Bahasa Indonesia atau buku pegangan Ananda Bahasa Indonesia yang terdapat pada kegiatan 1, teks 1, halaman 9. Sekarang bisa Ananda lihat contohnya di halaman 9 untuk lebih jelasnya. Nah, sekarang dari teks di atas, berikut ini kita bisa membedakan mana pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, setelah Ananda Ibu melihat contoh dari teks prosedur di atas, atau yang ada di dalam buku paket Ananda halaman 9, bisa kita lihat mana yang pernyataan umum dan mana yang tahapan-tahapan. Nah, untuk pernyataan umum, bisa anak-anak Ibu lihat ada di bagian yang pertama atau di paragraf pertama. Karena pernyataan umum itu dia berupa bagian informasi umum yang dijelaskan dalam proses cara penghidupan komputer tersebut. Nah, sedangkan untuk tahapan-tahapan itu adalah bagian langkah-langkah kita untuk melakukan atau untuk menghidupkan sebuah komputer tersebut. Nah, makanya di dalam tahapan-tahapan itu dia dibuatkan dalam bentuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi itu dia yang membedakan mana pernyataan umum dan mana tahapan-tahapan. Karena pada materi ini, Ananda, Ibu semuanya hanya menunjukkan mana pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pernyataan umum adalah bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang tujuan yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang akan dibuat atau dilakukan atau motivasinya apa. Nah, sedangkan tahapan-tahapan adalah langkah-langkah atau cara yang disusun secara urut yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mencapai tujuan teks prosedur tersebut. Nah, jadi sekian yang bisa Ibu berikan untuk hari ini. Ibu berharap Ananda semuanya bisa memahami apa penjelasan yang Ibu berikan tadi, mulai dari pengertian dari teks prosedur, mana bedanya antara pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu, serta apa saja ciri-cirinya. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.